Oke, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa ada di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan itu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, minggu ini saya mau menyampaikan firman yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan saya percaya bahwa kita sering mendengar tentang kuasa Tuhan, kita sering mendengar tentang karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan banyak orang. Nah, saudaraku sekalian, minggu ini saya akan sampaikan khotbah dengan tema mujizat, dan mungkin akan saya sampaikan beberapa minggu Jadi boleh dikata kita rindu sekali bahwa bulan Februari ini akan menjadi bulan mujizat bagi kita. Amin. Saya rindu sekali semua jemaat boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Oke, saudaraku sekalian, kita akan mulai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 105 ayat ke-5. Mazmur 105 ayat ke-5. Anda boleh catat. Saya bacakan untuk Anda. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kita lanjut ke Mazmur 118 ayat yang ke-17. Kita Mazmur 118 ayat ke-17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Saudaraku sekalian, kata mujizat merupakan sebuah kata yang sangat diharapkan, sangat dirindukan oleh orang-orang Kristen. Artinya setiap orang Kristen, setiap orang Kristen sangat menginginkan kata ini, mujizat. Mengapa saudaraku? Sebab setiap kali kita berbicara tentang kata ini yaitu mujizat, maka kata ini selalu menggambarkan kuasa, menggambarkan kekuatan yang sangat besar, yang sangat ajaib, yang bisa terjadi dan dialami oleh kita di dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Jadi dengan kata lain, setiap kita yang ada di sini, kita bisa mengalami kuasa Tuhan, kita bisa mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apabila mujizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, kira-kira apa yang dimaksud dengan mujizat? Saya rindu sekali saudara Anda boleh mengerti apa yang dimaksud dengan mujizat, sehingga Anda akan sangat mudah mengerti bagaimana mengalami mujizat itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, mujizat itu adalah suatu kejadian yang bersifat supranatural, yang terjadi di luar jangkauan pikiran dan akal manusia, yang berasal dari Allah atau yang dilakukan oleh Allah. Oke, saya ulangi. Mujizat itu adalah suatu kejadian yang bersifat supranatural, yang terjadi, yang sungguh terjadi, yang berasal daripada Tuhan. Jadi suatu kejadian yang di luar jangkauan kita punya pikiran, kita punya akal. Kita nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini bisa ada, kenapa ini bisa ada. Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Nah, ketika kita berbicara tentang mujizat, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa bagi kita mujizat ini, kata ini tidak asing, Kata ini bukan satu hal yang baru bagi kita. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ada banyak sekali mujizat-mujizat yang bisa kita temukan. Contoh, mulai dari perjanjian lama, Sarah bisa melahirkan. Padahal dia sudah tua. Alkitab berkata dia sudah mati head, tidak mens lagi. Tetapi dia bisa melahirkan seorang anak. Lalu ada 10 tulah. Lalu Musa membelah Laut Merah. Lalu ada tiang awan, tiang api, yang menyertai bangsa Israel selama di padang gurun. Kemudian dari sana kita bisa melihat di perjanjian baru bagaimana Yesus
mengubah air menjadi anggur. Lalu Yesus menyembuhkan banyak sekali orang sakit buta, tuli, lumpuh dan lain sebagainya. Lalu kita melihat bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang. Lalu kemudian Yesus dia mati di atas kayu salib, kemudian 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Bahkan ada begitu banyak mujizat-mujizat yang terus dilakukan oleh para rasul, saudaraku. Ya, nah, tetapi hari ini kita menemukan ada orang-orang Kristen yang baik dan setia, tetapi mereka sangat jarang mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka. Bahkan ya, ada yang sama sekali mereka tidak pernah mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah mengalami sebuah kejadian yang bersifat supranatural, yang berada di luar jangkauan pikiran dan akalnya, ya, yang berasal dari Tuhan atau yang Tuhan lakukan atas kehidupannya. Padahal saudaraku sekalian, kita melihat mereka setia beribadah, mereka mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mereka berdoa, mereka bernyanyi dengan segenap hati. Tetapi mereka tidak pernah mengalami mujizat di dalam kehidupan mereka. Saudaraku sekalian, pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Mengapa bisa demikian? Mengapa orang yang beribadah dengan baik tapi tidak pernah mengalami suatu kejadian yang bersifat supranatural, sebuah mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka? Nah saudaraku sekalian, hari ini inilah yang saya ingin ajak saudara untuk belajar bersama. Saya rindu supaya setiap daripada Anda mengerti bagaimana di dalam kehidupan Anda boleh mengalami, Anda boleh menerima sebuah kejadian yang bersifat supranatural yang berada di luar jangkauan pikiran Anda, akal Anda, yang Tuhan lakukan untuk Anda. Amin saudaraku. Mungkin saudara telah mendengar begitu banyak kesaksian. Ada orang punya kanker, tumor disembuhkan. Ada orang yang hampir mati tapi bisa disembuhkan. Ada orang yang bangkrut tapi Tuhan bisa pulihkan. Ada pernikahan yang sudah mau hancur tapi Tuhan bisa satukan dan lain sebagainya. Anda mendengar begitu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang bagi Anda itu supranatural, tapi Anda tidak pernah merasakannya, tapi Anda tidak pernah mengalaminya. Saudaraku sekalian, perhatikan, mujizat itu Tuhan berikan kepada semua orang percayanya. Artinya setiap dari kita bisa mengalami mujizat ini. Setiap kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Kuasa Tuhan atau mujizat bukan sesuatu yang hanya kita dengar, bukan hanya kita baca tertulis di dalam Alkitab, tertulis di dalam artikel-artikel rohani. Tapi saya rindu sekali hari ini Anda menjadi penerima-penerima mujizat. Anda bisa merasakan, bisa mengerti, oh ini loh mujizat. Amin saudaraku. Oke, nah saya akan sampaikan kepada Anda dasar-dasar yang saudara harus mengerti ya untuk bisa mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Minggu ini saya sampaikan 1 poin dulu. Ya saudaraku, saya rindu sekali Anda benar-benar bisa mengalami kuasa yang dahsyat. Yang pertama, dasar yang pertama yang saudara harus mengerti agar saudara bisa mengalami mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan saudara adalah mujizat itu pasti terjadi, pasti terjadi bagi apa? Orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Ya, jadi dengan kata lain, kalau Anda adalah orang yang sungguh-sungguh beriman, Anda pasti akan mengalami mujizat. Kita akan belajar. Kita buka Matius 17 ayat 20. Injil Matius pasal ke-17 ayat 20. Anda boleh catat, tapi Anda boleh baca ya ayatnya di screen. Tapi kalau Anda catat, Anda bisa baca di rumah nanti. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Atau lagi Lukas 17 ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal 17 ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja,
kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Puji Tuhan. Luar biasa. Saudaraku sekalian, di sini kita melihat bahwa maksudnya firman Tuhan mengatakan bukan untuk mendapatkan mujizat yang sulit. Oke? Bukan untuk mendapatkan mujizat itu yang sulit, tetapi untuk beriman itu tidak mudah. Amin saudaraku. Untuk beriman itu tidak mudah. Kenapa? Dikatakan kalau kita punya iman itu hanya sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali. Beberapa hari lalu saya sempat mencoba mencari biji sesawi yang saya bawa pulang dari Israel, tapi tidak ketemu. Kenapa? Karena itu biji sesawi sama telur rayap nggak bisa dibedakan. Sama-sama hitam, coklat, kecil sekali, sangat kecil. Sangat kecil. Nah, saudaraku sekalian, bayangkan kalau kita membaca firman Tuhan tersebut, saya membaca 2 itu berulang-ulang hanya untuk mengerti. Dan saudaraku sekalian bersyukur Tuhan menyingkapkannya. Bukan menerima mujizat itu sulit, tapi untuk beriman itu tidak mudah. Bayangkan kalau iman kita sebesar biji sesawi, tidak ada mustahil bagi kita loh. Artinya kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita katakan apapun maka itu terjadi. Kita katakan apapun di dalam nama Yesus itu terjadi. Nangkap kan? Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu saya mau Anda mulai mengerti tentang kuasa Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita melalui iman kita. Nah, saudaraku sekalian, mari kita mengerti bahwa untuk mendapatkan mujizat itu tidak sulit, tapi beriman itu yang tidak gampang. Kenapa? Kenapa tidak sulit untuk mendapatkan mujizat? Sebab dasar bagi kita untuk mengalami mujizat itu adalah kesanggupan dan kesungguhan kita untuk beriman. Kesanggupan dan kesungguhan kita untuk beriman. Kalau memang kita sanggup dan kita sungguh-sungguh beriman, maka kita melihat mujizat pasti bisa kita terima. Bukan 3 bulan sekali, bukan 6 bulan sekali, bukan setahun sekali, bukan 5 tahun sekali. Tapi kita bisa menerima mujizat setiap hari. Setiap hari. Amin saudaraku. Nah, ketika saya berbicara tentang mujizat, saudaraku sekali, mungkin banyak orang berpikir kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sulit. Kita sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin. Benar saudaraku. Bagi kita tidak mungkin. Bagi kita mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Amin saudaraku. Ketika kita berbicara tentang mujizat, banyak orang merasa bahwa ini ada sesuatu yang di luar kendali kita. Benar. Tapi dari sisi Tuhan itu berada di dalam kendali Tuhan. Amin. Nah, mungkin bagi kita ini adalah hal yang sulit terjadi. Tapi bagi Tuhan gampang. Jadi ini hal yang sederhana. Jadi saudaraku sekalian, saya mau Anda mulai mengerti konsepnya. Bahwa untuk menerima mujizat tidak sulit, tapi untuk beriman itu yang tidak mudah. Jadi kita perlu mengerti bagaimana membangun sebuah iman di dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Saya ajak saudara melihat sebuah contoh. Kita akan lihat tentang wanita sakit pendarahan 12 tahun. Bagaimana proses dia mengalami mujizat. Bagaimana dia membangun imannya, bagaimana imannya itu bergerak menghasilkan kuasa Allah bagi dia. Markus pasal yang ke-5, Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus.
Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28 garis bawahi. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kita lihat di Matius 9, 20, 21. Injil Matius 9, 20, 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Satu lagi, Lukas 8:44. Lukas 8:44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumpai jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saudaraku sekalian perhatikan, iman wanita sakit pendarahan itu ya, itu tidak terjadi, maksudnya dia punya iman bukan pada saat Yesus datang ke kotanya melalui tempat di mana dia berada, enggak. Perhatikan, iman wanita ini terjadi, sakit pendarahan ini terjadi karena dia telah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian perhatikan di ayat ke-27 dikatakan apa? Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Artinya dia telah mendengar banyak sekali mujizat-mujizat kuasa Tuhan Yesus yang dinyatakan bagi orang-orang. Ya. Nah saudaraku sekalian, oleh sebab itu firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran. Wanita ini, ya wanita sakit pendarahan ini mulai membangun imannya ya melalui apa yang dia dengar tentang Yesus. Dia mulai membentuk imannya ya pada waktu dia mendengar apa yang Yesus bisa lakukan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika dia terus membangun imannya, membentuk imannya, maka dia menyimpulkan imannya ketika dia mendengar Yesus mau datang ke kotanya. Ketika dia dengar Yesus mau ke kota dia, maka dia mulai menyimpulkan imannya dan dia memutuskan imannya seperti ini. Asal ku jamah jubahnya, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Oke, imannya dia bangun, tetapi dia memutuskan ya mengelola imannya sedemikian rupa, yaitu bagaimana dia memakai imannya. Ya, imannya dia pakai adalah dia berkata gini, asal ku jamah. Begitu gue sentuh jumbai jubah Tuhan Yesus, gue sembuh. Nah saudaraku sekalian, dia membentuk imannya seperti ini. Ya, dia telah mulai membangun imannya. Dia mulai mengumpulkan imannya. Dia kumpulin imannya. Ya, dan kemudian dia membentuk imannya pada saat Yesus mau datang ke kotanya. Saudaraku sekalian, kita perlu ya mengumpulkan iman kita lalu membentuk iman kita. Kenapa? Karena perhatikan, Yesus sering berkata terjadilah seturut imanmu. Iman yang bagaimana? Jadi saudaraku sekalian, saudara mesti membentuk iman saudara terlebih dahulu. Kalau iman saudara terbentuk, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan saudara terima. Ketika iman saudara terbentuk, mujizat akan saudara terima. Saudaraku sekalian, perempuan ini membentuk imannya, asal ku jamah saja jubahnya, gua sembuh. Dia bentuk imannya, itu bentuk imannya. Nah bentuk iman saudara itu seperti apa? Kalau saudara telah membentuk iman saudara, udah hiduplah di dalam iman saudara. Hiduplah di dalam iman saudara. Jadi saudaraku sekalian, ketika dia dengar Yesus mau ke kotanya, imannya telah dia bentuk. Dan kemudian ketika Yesus sungguh-sungguh datang ke kotanya, dia mulai merealisasikan imannya. Caranya apa? Dia berusaha mendekati Yesus karena dia mau menjamah jumbai jubahnya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ada harga yang besar yang dia mesti bayar. Kenapa? Ada resiko yang begitu besar yang harus dihadapi oleh wanita sakit pendarahan ini untuk mendekati Yesus. Pertama, resikonya adalah
dia sakit pendarahan. Itu penyakit najis pada waktu itu. Jadi apabila tubuhnya itu najis dan dia keluar menyentuh orang lain, maka orang lain akan menjadi cemar. Oke? Kalau orang lain menjadi cemar, dia bisa ditangkap, dia bisa dihukum, dia bisa dirajam. Karena dia mencemarkan orang lain. Sakit pendarahan itu sama seperti penyakit kusta pada waktu itu. Jadi orang-orang tuh mesti mengasingkan diri, nggak boleh hidup bersama dengan masyarakat yang ada. Karena penyakitnya najis. Oke? Nah, hal yang lain adalah, perhatikan, Alkitab berkata kondisinya semakin memburuk. Dia badannya sudah lemah. Ya. Dan dengan badan yang lemah, dia masih menerobos kerumunan orang. Saudaraku sekalian, Yesus itu seperti artis seperti zaman sekarang. Begitu Yesus sampai di sana, orang-orang tuh bergerombolan mengikuti Tuhan Yesus. Semua orang ingin melihat Yesus, semua orang ingin menyentuh Yesus, semua orang ingin mendengar sesuatu dari Tuhan Yesus. Semua orang ingin melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi ketika Yesus kemana-mana ada begitu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Dan saudaraku sekalian, perempuan ini harus menerobos manusia-manusia begitu banyak yang mendekati Yesus. Saudaraku sekalian, dia bisa jatuh karena badannya lemah. Dia bisa terinjak-injak sama orang. Dia bisa mungkin kesikut sama orang. Ya mungkin bisa kepukul sama orang, ketendang sama orang. Banyak risiko dia akan alami. Lalu yang ketiga, saudaraku sekalian, jumbai jubah. Saudara lihat di screen. Ya, jumbai jubah itu nggak panjang-panjang, pendek aja. Dan itu jumbai jubah ada 4, 1, 2, 3, 4 kiri kanan, depan belakang. Dan waktu berjalan itu jumbai jubah yang pendek begini goyang-goyang saudaraku. Yesus berjalan begini, otomatis jubahnya goyang, jumbai jubahnya goyang. Bayangkan perempuan ini imannya asal kujama jumbai jubahnya, ujung jubahnya. Itu jubah yang goyang-goyang, itu tidak mudah disentuh. Dia bukan diam begitu, tinggal dia datang sentuh, enggak, goyang begini. Jadi perhatikan, dengan badan yang lemah, dia mesti mengikuti Tuhan Yesus, mengejar Tuhan Yesus sampai menerobos orang-orang, sampai berusaha untuk menyentuh jubah yang goyang terus. Nangkap saudaraku. Jadi ada perjuangan yang luar biasa dari wanita ini untuk merealisasikan imannya. Jadi saudaraku sekalian, ketika saudara telah membangun iman saudara, ada harga yang saudara mesti bayar. Oke, itu ketika kita telah membentuk iman kita, kita mesti hidup di dalam iman kita. Hidup di dalam iman kita artinya saudara mesti setiap hari mempercayai apa yang Yesus bisa lakukan seturut dengan iman saudara. Jadi apapun iman saudara, saudara mesti setiap hari mengingat kembali, mereview akan iman saudara. Bukan saudara, gue beriman, udah. Besok gue lupa, lusa gue lupa, minggu depan udah gak pernah gue pikirin. Gak bisa begitu. Kita mesti terus hidup di dalam iman kita. Kalau kita mau mengalami kuasa atau menerima mujizat dari Tuhan. Kalau saudara hanya beriman 1 hari, beriman 1 minggu saja, saudara tidak hidup di dalam iman saudara. Saudaraku sekalian, perhatikan. Perempuan ini, dia bayar harga dan dia bergerak seturut dengan imannya. Lukas 8:48. Lukas 8:48, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Yesus berkata, imannya telah menyelamatkan dia. Kenapa? Karena imannya telah menyembuhkan dia.
Harusnya mungkin dia akan mati. Tapi dia terselamatkan. Saudaraku sekalian, di dalam perikop yang sama di Markus pasal yang ke-5, ada seorang kepala rumah ibadat, ya, Yairus. Dia datang cari Yesus karena anaknya udah hampir mati. Saudaraku sekalian, Markus 5, 35-36, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Oke? Jangan takut, percaya saja. Ayat 41-42, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudaraku sekalian, dalam perjalanan Yairus bersama Yesus ke rumahnya, di tengah jalan, ya, kejadian wanita sakit pendarahan. Yang luar biasa, Yesus, ya, karena dialog, karena kejadian wanita sakit pendarahan, ya, kemudian Yesus tidak langsung tiba di rumah Yairus. Oleh sebab itu dalam perjalanan ke sana, orang bilang, udah nggak usah susahkan guru, anakmu telah meninggal. Perhatikan, Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Nah, ini iman. Iman Yairus di sini. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jadi iman Yairus dia bangun di atas apa kata Yesus. Dia pegang apa kata Yesus. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Oke. Walaupun dia udah dengar kabar anaknya mati, Yairus dia nggak mau pusing. Oke. Yesus bilang jangan takut, gue gak mau takut. Yesus bilang percaya kepada dia, gue percaya. Walaupun anak gue mati, gue percaya bakalan hidup gitu loh. Ya, jadi saudaraku sekalian, kemudian yang terjadi, Yairus ngalami mujizat. Proses dia ngalami mujizat adalah dia memegang apa kata Yesus kepada dia. Ketika Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, udah dia percaya. Oh, Yesus bilang percaya, gue percaya. Ya, gue percaya apa yang bisa Yesus lakukan. Gue percaya pada kuasa Tuhan Yesus. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus izinkan dia melihat mujizat wanita sakit pendarahan 12 tahun disembuhkan. Tuhan izinkan dia melihat. Dan saya percaya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu telah membentuk iman dari si Yairus. Oke? Apa yang dia lihat, itu telah mulai membentuk imannya. Oleh sebab itu ketika Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ya, dia percaya. Kenapa percaya? Karena dia sudah melihat. Dia sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Karena itu dia percaya. Dan dia mengalami mujizat. Saudaraku sekalian, hari ini, kalau kita rindu mengalami mujizat Tuhan. Saudaraku sekalian, Anda bangun iman Anda bentuk iman saudara. Ya, setelah itu Anda imani apa yang saudara percaya yang Tuhan bisa lakukan. Saudaraku sekalian, untuk bisa mengalami mujizat, saudara harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Contoh, saudaraku sekalian, kalau hari ini saudara sakit dan tidak ada obatnya, kecuali mujizat saja yang bisa menyembuhkan saudara. Oke. Kira-kira berapa sanggup saudara beriman? Seberapa sanggup saudara percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan saya? Apapun sakit penyakitmu, kanker, tumor, mau stadium berapa kek, ya, sakit apapun. Saudaraku sekalian, seberapa sanggup saudara beriman bahwa Yesus pasti bisa sembuhkan saudara? Atau hari ini ketika pernikahan saudara sudah diambang kehancuran. Saudara mungkin suami, mungkin istri. Ya, saudara berdua telah memutuskan akan mengakhiri pernikahan saudara.
hati, ya saudara mungkin sebagai istri, mungkin sebagai suami, udah dipenuhi dengan kemarahan, dengan kekecewaan. Ya, pokoknya udah nggak bisa lanjutkan. Dan satu-satunya jalan bagaimana pernikahan saudara itu bisa dipulihkan, itu adalah mujizat. Nah saudaraku sekalian, di dalam kondisi seperti ini, kira-kira seberapa ya sanggup saudara beriman? Seberapa sanggup saudara percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa memulihkan pernikahan kalian kembali? Atau saya berikan contoh lain. Ketika usaha atau bisnis saudara berada di ambang kebangkrutan. Pemasukan sedikit, pengeluaran terus mengalir dan terus bertambah. Ya, terus membesar. Lalu utang pun bertambah. Dan saudara tidak tahu dari mana saudara bisa mendapatkan uang untuk mempertahankan usaha saudara. Dan satu-satunya jalan adalah mujizat yang bisa merupakan harapan saudara. Permisi tanya, kira-kira seberapa sanggup saudara beriman? Seberapa sanggup saudara percaya bahwa Tuhan pasti mampu untuk melakukan sesuatu bagi saudara. Untuk menolong saudara, ya mungkin untuk memulihkan keuangan saudara. Ya untuk menghindarkan saudara dari kebangkrutan. Seberapa sanggup saudara percaya? Atau ketika ada kebencian, ada kekecewaan, ya. Mungkin terhadap suami, mungkin terhadap istri, mungkin terhadap orang tua, mungkin terhadap anak, mungkin terhadap famili, mungkin terhadap teman dan lain sebagainya. Itu kebencian dan kekecewaan itu begitu membekas, begitu membelenggu dirimu. Dan saudara sudah melakukan banyak hal agar bisa terlepas dari belenggu kebencian dan kekecewaan ini. Tapi saudara tidak pernah bisa berhasil. Dan saudara menyadari bahwa hanya mujizat yang bisa melepaskan saudara dari kekecewaan, dari kebencian. Nah, kira-kira kalau sudah demikian, seberapa sanggup saudara beriman? Seberapa sanggup saudara percaya bahwa Tuhan pasti bisa membantu melepaskan saudara? Dalam hal perjodohan juga, pasangan hidup juga. Seberapa sanggup saudara percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan saudara pasangan hidup yang terbaik? Mungkin ada di antara keluarga saudara belum percaya. Mungkin istri saudara belum percaya, mungkin suami saudara belum percaya, mungkin orang tua saudara belum percaya. Dan saudara berkata, aduh ini kayaknya tidak mungkin dah. Saya punya istri bisa percaya, saya punya suami bisa percaya, saya punya orang tua bisa percaya. Gak mungkin. Saudaraku sekalian, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Bagi manusia tidak ada jalan, tapi bagi Tuhan selalu ada jalan karena Dia selalu akan buka jalan. Nah saudaraku sekalian, ketika kita berada di dalam situasi seperti ini, seberapa sungguh kita beriman. Kita tahu dan kita percaya apa yang Tuhan bisa lakukan. Tetapi seberapa sungguh kita mempercayai apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita. Kalau saudara tahu tidak ada mustahil bagi Tuhan. Seberapa sanggup saudara ya beriman, seberapa sungguh saudara beriman, mempercayai, tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberapa sungguh saudara berdiri di atas iman saudara. Seberapa sungguh saudara berjalan dengan iman saudara kepada apa yang Tuhan bisa perbuat bagimu. Wanita pendarahan ini, dia dengar apa yang Yesus telah lakukan. Dia mulai mengumpulkan imannya. Dia mulai membentuk imannya. Dan ketika Yesus melewati kotanya, dia merealisasikan, dia melepaskan imannya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Iman dengan mujizat. Saya berikan sebuah gambaran yang sederhana.
seperti kita dapat giro, kita terima giro, orang bayar kita pakai giro. Ketika jatuh tempo, duitnya cair. Anggap, begitu jatuh tempo, uangnya cair, sama. Begitu imanmu telah terbentuk, ya, begitu imanmu terbentuk, maka mujizat terjadi. Begitu Anda bisa merealisasikan, melepaskan iman saudara, melepaskan apa yang saudara percaya yang Tuhan bisa lakukan, pada saat saudara mencapai titik itu, mujizat terjadi. Itu seperti pertemuan korek api dengan bensin. Ya, bensin ada di sana. Ini korek saudara lempar, begitu apinya ketemu bensin, dan begitu. Sama, itu mujizat. Begitu iman saudara terbentuk, maka saat itu mujizat terjadi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita mesti sungguh-sungguh beriman. Gak bisa berimannya seminggu aja. Gak bisa berimannya sebulan. Kita mesti terus-menerus mempercayai apa yang Tuhan bisa lakukan kepada kita sampai kita menerima, sampai kita mengalami apa yang kita percaya yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Kalau saudara punya sakit contoh, ya, saudara punya sakit kanker, tumor, stadium akhir. Dokter berkata, udah makan apa aja, nggak usah pantang dah, udah hidup bahagia-bahagia, ya mau kemana pergi aja. Kalau dokter sudah kasih ya kalimat atau kata-kata seperti ini, Anda sudah mengerti maksudnya. Nah, supaya pasien kita nggak pergi, oh dok, Anda luar biasa suruh saya makan apapun. Waduh itu memang saya suka makan apa. Aduh apalagi dokter saran saya pergi kemana-mana. Aduh thank you dok, baik sekali dokter. Itu bukan dokternya yang baik saudaraku. Artinya apa? Artinya waktu kita nggak banyak lagi. Dokter suruh kita yang mau nikmati apapun nikmati karena waktu nggak banyak lagi. Dan saudaraku sekalian, saya percaya kita tidak pernah berharap mendapatkan saran seperti ini dari dokter. Amin saudaraku. Ya, kita berkata dok nggak apa-apa kata-kata baik ini dokter simpan aja nggak usah kasih saya. Nah saudaraku sekalian, kita bicara seandainya saudara sakit kanker stadium 4. Saudara tahu Tuhan bisa menyembuhkan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Permisi tanya, seberapa sanggup saudara percaya, seberapa sungguh saudara beriman? Beriman bahwa Tuhan pasti sembuhkan saya, kanker saya pasti hilang kok. Mau stadium berapa itu kanker pasti hilang. Saudara sungguh-sungguh terus beriman, sungguh-sungguh beriman. Tidak ada ya hari di mana saudara lupa mengingat apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Sungguh-sungguh beriman artinya setiap hari saudara mempercayai apa yang Yesus bisa lakukan, itu sungguh-sungguh beriman. Saudara mengingat apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan, saudara mengingat apa janji Alkitab. Ya, saudara mengingat apa janji Alkitab setiap hari. Sampai kapan? Sampai mujizat terjadi. Sampai Anda merasakan kuasa Tuhan itu di dalam diri saudara. Kalau saudara beriman 1 minggu, beriman 1 bulan, beriman 3 bulan, setelah itu sama sekali Anda tidak beriman lagi, lupa. Itu artinya saudara tidak sungguh-sungguh beriman. Sungguh-sungguh beriman artinya tidak pernah lupa. Selalu mengingat, selalu tahu apa yang Tuhan bisa lakukan kepada saya. Dan itu harus diingat dilakukan setiap hari. Itu namanya sungguh-sungguh beriman. Amin saudaraku, saya percaya. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara telah membentuk iman saudara, lalu saudara hidup di dalam iman saudara dengan sungguh-sungguh, ya percaya sungguh-sungguh, selalu mengingat, saya percaya mujizat itu akan terjadi. Mungkin malam ini saudara akan terima mujizat, mungkin besok, mungkin dalam minggu ini. Saudaraku sekalian, mujizat tidak jauh-jauh dari kita. Amin. Mujizat tidak jauh-jauh dari kita loh. Mujizat itu ada di dalam iman kita. Sekarang iman saudara ada di mana?
Kalau saudara menemukan iman saudara, saudara menemukan mujizat kok. Amin saudaraku. Karena firman Tuhan telah berkata kepada kita dengan sangat jelas. Bahwa bisa menghadirkan mujizat dalam kehidupan kita. Bisa menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita. Itu adalah iman kita. Iman saudara. Mari kita tundukkan kepala.